Regulasi sebenarnya telah mengatur prinsip kehati-hatian dan kewajiban pelestarian sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali lemah dan tumpul terhadap pelanggaran lingkungan, terutama karena hutan dimiliki pejabat atau oligarki yang tidak bisa disentuh hukum. Konteksnya adalah bencana ekologi itu berpotensi di mana-mana dikarenakan struktur oligarki tadi ya, struktur oligarki antara kekuasaan dengan investasi, lalu kemudian yang mazhabnya adalah investasi, lalu kemudian bisa seenaknya untuk membangun kerusakan atau membangun eksplorasi atau apapun yang ada di wilayah tertentu. Nah itu yang kemudian, dan itu struktur yang secara ekonomi politik yang kemudian tidak hanya di Jawa Timur, saya kira di mana-mana, bahkan di Jawa Timur ya, itu berpotensi. Jika strukturnya secara global seperti itu, berpotensi di daerah, maka sangat yakin saya begitu ya, tentang bagaimana daya rusak ini diakibatkan oleh struktur itu yang kemudian di wilayah manapun, termasuk Jawa Timur tentunya. Saya kira ada banyak pertambangan di sini, ada migas, lalu kemudian ada alih fungsi lahan gitu ya. Praktek-praktek alih fungsi lahan di Jawa Timur juga banyak, alih fungsi hutan juga, yang itu kemudian berpotensi gitu ya. Jika kemudian pemerintah daerah misalkan tidak cermat untuk bagaimana belajar dari kisah yang ada dan sebelumnya, bahkan sekarang ada di Sumatera dan Aceh. Kepentingan investor dan proyek pembangunan seringkali menjadi alasan penyimpangan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan ekosistem, yang berujung pada bencana alam.